Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Iqmal Diandi, NIM 18140300023. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kearsipan Sistem Subjek. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Iqmal Diandi akan membahas tentang pengertian sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Sistem subjek menurut Badri dalam bukunya pada tahun 2007 halaman 89, sistem subjek didasarkan pada isi dari dokumen yang bersangkutan, misalnya pokok masalah, permasalahan pokok surat, dan lain-lain. Sistem ini juga disebut sebagai topical filling atau data filling dan dikenal sulit dalam pengelompokannya karena setiap orang akan menginterpretasikan perihal yang dimaksud pada surat secara berbeda. Maka dalam pemakaian sistem ini diperlukan panduan yang cukup lengkap dan jelas untuk menghindarinya. Pada arsip yang banyak dengan berbagai masalah pokok, masalah atau subjek, maka pada sistem ini harus dibuatkan suatu daftar tingkat kelasnya. Daftar istilah subjek seringkali disebut nama daftar klasifikasi subjek atau pola klasifikasi subjek. Untuk menambahkan penggunaan daftar istilah, maka sistem ini seringkali sesuai dengan daftar yang sering disebut dengan indeks. Akan melanjutkan materi dari saudara Iqmal Diandi, yang mana akan melanjutkan materi dari alat bantu sistem subjek. Dari beberapa jenis-jenis atau jenis-jenis kearsipan dalam sistem subjek ini, yang pertama yaitu adanya filing cabinet, yang mana filing cabinet ini merupakan suatu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, yang terdiri dari 1 sampai 6 laci. Namun biasa digunakan hanya 4 sampai 5 laci gitu. Jadi dalam sebuah laci itu dapat memuat 5.000 lembar arsip yang disusun tegak dan berurutan ke belakang gitu. Filing cabinet ini berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih layak dipakai atau yang masih aktif gitu. Jika dalam suatu perkantoran memiliki sebuah arsip dapat yang masih aktif dapat disimpan di dalam filing cabinet ini. Sebaiknya arsip yang disimpan tidak lebih dari 4.000 surat dengan ukuran folder sekitar 40 sampai 50 folder, atau yang guide-nya 20 sampai 40 lembar. Dalam laci filing cabinet ini dilengkapi dengan sepasang gawang yang dipasang pada kiri dan juga kanan bagian atas memanjang ke belakang sepanjang laci tersebut. Gawang tersebut digunakan untuk menyangkut hanging folder. Jadi filing cabinet ini dapat dibuat dengan bahan baku plastik maupun logam. Namun kebanyakan terbuat dari bahan logam. Tentunya bahan logam lebih bagus dan lebih tahan lama daripada plastik. Dan yang kedua, jenis kearsipan sistem subjek ini yang kedua yaitu guide. Guide ini merupakan lembaran kertas yang tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau pemisah dalam penyimpanan sebuah arsip. Guide ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, tab guide.
yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks dari sebuah arsip tersebut. Jadi yang kedua yaitu adanya badan guide. Badan guide ini fungsinya untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakang. Arsip-arsip yang ada di belakang guide tersebut. Guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing kabinet, atau dapat juga di depan arsip, guide tersebut di depan arsip jika penyimpanan menggunakan map. Yang ketiga yaitu adanya map folder. Map folder ini merupakan map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map tanpa daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja. Karena tidak ada daun penutupnya, maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Map ini mempunyai tab atau bagian yang menonjol pada posisi atas untuk menuliskan judul atau label arsip yang ada di dalam folder tersebut. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu kotak sortir. Kotak sortir ini memiliki fungsi yaitu memudahkan dalam menyortir arsip. Diperlukan alat sortir yang memadai yaitu 26 kotak yang disediakan. Dan yang kelima yaitu kartu indeks. Kartu indeks ini adalah kartu yang terdiri dari identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan, gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan sebuah arsip. Alat bantu dari sistem subjek ini yang keempat yaitu adanya kotak sortir. Kotak sortir ini memiliki fungsi untuk memudahkan dalam menyortir sebuah arsip. Jadi diperlukan alat sortir ini yang memadai, sekitar 26 alat sortir yang harus disediakan. Dan yang kelima yaitu adanya kartu indeks. Kartu indeks ini adalah kartu yang berisikan sebuah identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan. Gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan sebuah arsip. Jadi kartu indeks ini dapat dibuat dengan ukuran 12 x 5 cm, 12,5 cm dikali 7,5 cm. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Radiatul Husna, NIM 1814030004. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai menyimpan dengan sistem subjek. Nah, langkah-langkah dalam menyimpan arsip dalam sistem subjek pada dasarnya sama dengan sistem-sistem lainnya, yaitu diantaranya yaitu memeriksa berkas, yang dimana berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum. Nah, dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan, nah pada saat memeriksa, petugas sekaligus menentukan subjek surat tersebut. Nah, contoh, Bagas akan menyimpan surat dari Ibu Arliani tentang cuti sakit. Nah, berarti surat tersebut subjeknya adalah cuti sakit. Yang kedua yaitu mengindeks. Yaitu mengindeks adalah dalam sistem subjek yaitu menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar kualifikasi yang sudah dibuat.
Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengkode, yang dimana menulis kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Nah, jika daftar klasifikasi subjek menggunakan kode beberapa huruf atau angka, maka kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka. Nah, tetapi jika daftar klasifikasi tidak menggunakan kode, maka yang ditulis adalah nama subjeknya. Nah, kode subjek yang ditulis adalah nama atau nomor subjek pada daftar klasifikasi yang ditingkatkan paling kecil. Yang selanjutnya keempat yaitu menyortir. Nah, surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu, dan apabila surat hanya satu maka tidak perlu disortir. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menempatkan. Surat-surat yang ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Nah, contohnya surat sakit dari Ibu Arliani ditempatkan dalam laci berkode kepegawaian. Nah, tentu di belakang gue cuti dan di dalam hanging folder cuti sakit. Nah, catatannya sebelum surat ditempatkan secara permanen pada tempat penyimpanan, jangan lupa untuk membuat kartu indeks terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Yelmi Astuti, NIM 1814030014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Yaya, yaitu pada bagian D, yaitu prosedur penemuan kembali dengan sistem subjek. Di sini ada 7 langkah-langkah dalam menemukan arsip dalam sistem subjek. Yang pertama yaitu tentukan subjek yang dicari. Contohnya, Bapak Anwar di sini ingin mencari arsip tentang SPT atau surat pemberitahuan pajak pada tahun 2018. Di sini Afifah sebagai arsiparis harus menentukan subjek surat tersebut, yaitu SPT. Pada bagian kedua yaitu menentukan indeks subjek surat, kemudian diindeks dengan cara mencocokkan subjek surat dengan daftar klasifikasi subjek. Contohnya kepegawaian, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti pajak ataupun PBB. Yang ketiga yaitu menentukan kode surat. Contohnya surat tersebut kodenya PPH. Yang keempat mencari arsip pada tempat penyimpanan. Contoh, arsip tersebut dicari pada laci berkode keuangan, di belakang kodenya berkode pajak, dan di dalam hangingnya folder berkode PPH. Yang kelima yaitu mengambil arsip pada tempat penyimpanan. Ambil di sini kita harus mengambil arsip tersebut dan tukar dengan lembar pinjam arsip, itu lembar pertama. Yang keenam yaitu mengambil arsip jika memang benar arsip yang dicari. Arsip selanjutnya diberikan kepada peminjam disertai lembar pinjam arsip pada lembar kedua. Dan yang terakhir yaitu dengan cara memberikan arsip kepada peminjam. Jika tidak mengetahui permasalahan surat namun hanya diketahui nama orang atau perusahaan sebagai identitas surat, atau hanya mengetahui perusahaan sebagai identitas surat yang dicari, untuk demikian maka arsip tersebut dapat ditemukan, tetapi dalam hal ini perlu alat bantu yaitu seperti kartu indeks. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 Ferharveni dengan NIM terakhir 0038 akan melanjutkan pada poin yang kelima, yaitu tentang kelemahan dan kekurangan sistem subjek. Nah, di sini ada 2 kelemahan sistem subjek dan juga ada 2 kelebihan sistem subjek. Bisa dilihat di belakang saya dari PPT-nya, yaitu yang pertama kita lihat dari kelebihan subjek dulu ya, sistem subjek. Yang pertama itu ada mudah mencari keterangan bila perihalnya ingin diketahui. Yang kedua itu dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan juga susunannya. Jadi kita bisa mudah untuk mengembangkan sistem subjek tersebut. Kemudian ada kekurangan sistem subjek. Yang pertama itu sulit mengklarifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal mereka itu berbeda. Di sini terletak kekurangan sistem subjek padahal mereka berbeda. Nah, yang kedua itu kurang cocoknya untuk bermacam jenis surat. Sekian dari kami, kelompok 4. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.